Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan melihat sebuah permainan yang sangat luar biasa dari seorang pemain yang disebut-sebut sebagai Mikhail Talmasakini, yaitu Danil Dubov. Dimana di permainan ini kita akan melihat sebuah pengorbanan yang luar biasa dari seorang Danil Dubov yang membuat lawannya menjadi tidak berdaya. Oke, langsung saja kita ke permainannya. Jadi di sini Danil Dubov memegang buah putih dan Ante Brkic memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4, lalu pion kuda ke F6, pion ke C4, pion ke E6, kuda ke F3, pion ke D5, dan kita mendapatkan opening Queen's Gambit Decline atau gambit menteri ditolak. Dan Danil Dubov melanjutkan dengan gajah ke G5 di sini. Lalu gajah ke B4, skak, kuda ke C3 untuk menutup skak, dan dilanjutkan dengan pion ke H6 untuk mengancam gajah. Danil Dubov tidak memilih memakan kuda, tetapi memundurkan gajahnya ke petak H4, yang kemudian dikejar lagi dengan pion ke G5, gajah ke G3, kuda ke E4, mengancam kuda yang ada di C3, menteri ke C2 untuk menjaga kuda yang ada di C3, pion ke H5 dengan tujuan untuk mengancam gajah yang ada di G3 setelah dorongan pion ke H4, sehingga gajah yang ada di G3 ini akan menjadi tidak memiliki petak untuk kabur lagi. Sehingga di sini Danil Dubov wajib menjalankan pion ke H3 untuk memberikan petak lari bagi gajahnya. Dilanjutkan dengan gajah kali C3, pion B kali C3, kuda kali G3, pion F kali G3. Lalu kuda ke C6, pion ke E4 dengan tujuan untuk mempersiapkan perkembangan gajah yang ada di F1. Lalu pion D kali E4, menteri kali E4, menteri ke D6 untuk mengancam pion yang ada di G3. Sehingga satu-satunya jalan untuk putih menjaga pion ini dengan raja ke F2. Danil Dubov menggerakkan rajanya ke petak F2 dan tidak melakukan rokade di sini. Dan dilanjutkan dengan gajah ke D7. Hitam memilih untuk melakukan rokade panjang, mungkin dikarenakan di sayap raja pion-pion pertahanan hitam sudah maju, sehingga bagi hitam tidak akan baik untuk melakukan rokade ke sayap raja di sini. Oke, di sini putih melanjutkan dengan pion ke C5 untuk mengancam menteri, dan di posisi ini putih sudah sedikit lebih unggul karena memiliki keaktifan buah, di mana menteri putih yang ada di E4 mengontrol petak pusat dengan sangat baik. Oke, di sini kita melanjutkan dengan menteri ke E7, lalu benteng ke B1 mengancam pion yang ada di B7. Dan di posisi ini sebaiknya hitam tidak melakukan rokade panjang, tetapi mengusir menteri terlebih dahulu dengan pion ke F5. Tapi di sini hitam melakukan kesalahan dengan melakukan rokade panjang yang membuat buahnya menjadi semakin tertekan setelah kuda ke E5. Dan setelah pion ke F5 dari hitam mengancam menteri, menteri ke F3, dan di sini hitam melakukan langkah blunder dengan pion ke G4. Dan kita lihat bar di sini menunjukkan putih sudah sangat unggul. Saya ingin memberikan waktu untuk teman-teman kira-kira
teman-teman bisa menemukan langkahnya. Apa tidak di sini? Di sini putih jalan dan kita lihat kira-kira langkah apa yang terbaik untuk putih. Saya akan memberikan waktu berapa detik untuk teman-teman. Oke, di sini putih menjalankan langkah yang sangat luar biasa dengan gajah ke A6. Putih mengorbankan menterinya yang ada di F3 dan tidak menghiraukan ancaman dari hitam. Dan di sini jika hitam memakan gajah putih dengan pion B kali A6, maka langkah dari putih adalah dengan menteri ke E2, sehingga pion yang ada di A6 menjadi terancam oleh menteri. Dan di sini hitam akan kesulitan untuk menjaga pion ini. Sebagai contoh, jika kuda ke B8, maka benteng kali B8, menteri kali A6, dan ada ancaman benteng ke B1. Dan putih akan menang dalam berapa langkah. Dan akan menskakmat raja milik hitam di sini. Kuda ke C6. Kita lihat ancaman skakmat sudah tidak dapat terhindari. Dan di sini putih menang. Oke, kita kembali ke permainannya. Di permainan, hitam memilih untuk memakan menteri yang ada di F3 dengan G kali F3. Dan setelah gajah kali B7, raja ke B8, gajah kali C6, raja ke C8, gajah ke B7, raja ke B8. Dan inilah kunci utama dari pengorbanan menteri putih, karena putih bisa melakukan langkah skak buka seperti ini, open skak, dengan menutup gajahnya ke petak B7 sambil mengambil materi yang ada. Dan setelah gajah B7, gajah C6, dan di sini hitam kembali ke C8 dan Danil Dubov melakukan satu langkah yang dapat menyelesaikan permainan dengan benteng ke B2. Oke, di sini putih, di sini hitam tidak memiliki langkah yang cukup baik untuk mengantisipasi ancaman dari putih dengan benteng H ke B1 untuk mengancam mat di petak B8. Sebagai contoh, di sini jika hitam memakan gajah dengan gajah kali C6, maka ada langkah benteng H ke B1. Dan hitam akan mati dalam 2 langkah. Oke, maka dari itu di langkah ke-26 setelah benteng ke B2, di sini hitam menyerah. Karena memang sudah tidak memiliki langkah pertahanan yang bagus untuk mencegah ancaman dari putih. Oke teman-teman, bagaimana permainan kali ini? Semoga permainan kali ini dapat menghibur teman-teman. Dan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.